seperti itu. Baik. Ini makna kata dari yang penting-penting saja ini menjadi kunci ketika saksi Agus Nurpatria mengambil yang di pos satpam. Karena DVR CCTV channel daripada di pos hanya 8 loh. Bagaimana saudara bisa memastikan kepada Agus Nurpatria yang penting-penting itu, apa saudara jelaskan kepada Agus? Tidak pernah saya menjelaskan yang penting-penting saja, itu tidak pernah menjelaskan yang itu yang tidak pernah. Karena saya sebagai pimpinan, saya kan bersifatnya strategis. Kalau teknis kan Agus. Jadi saya sudah jelas kalau saya yang penting-penting saja berarti dia sudah tahu mana yang dibutuhkan. Jadi tidak serta-merta harus diambil semua. Karena hasil laporannya dia dari anak buahnya Ari Cahya ini ada 20. Saya bilang kok banyak bener. Gitu. Baik. Setelah ada nggak laporan dari Agus Nurpatria kepada saudara setelah arahan saudara untuk yang penting-penting tadi selesai dilakukan? Ada yang tadi saya sampaikan setelah di kantor saya prarekonstruksi itu. Itu kan jam 9-7 malam kita kembali ke kantor. Tapi melaporkannya umum saja Pak. Sudah Bang, untuk cek dan amankan CCTV sudah dilaksanakan dan sudah koneksikan dengan penyidik. Itu saja Pak. Baik, CCTV yang saudara maksudkan di sini, tadi sewaktu Agus Nurpatria ada 20 Bang, kan ini ceritanya. Kemudian saudara malah yang penting-penting saja. CCTV yang ada dalam pemahaman saudara, kameranya atau apanya? Pada saat itu saya hanya bicara CCTV saja. Jadi saya tidak bicara DVR, tidak bicara apa, saya CCTV saja. Iya, pemahaman saudara yang ditanyakan, pemahaman CCTV itu apanya? Kan ini ada 20, tentu kan kamera. Iya betul. Jadi pemahaman saudara CCTV itu kamera atau DVR-nya? Sepengetahuan saya CCTV itu berarti kamera yang mengarah. Kameranya, sehingga saudara tadi menjelaskan dari antara 20 itu yang penting-penting saja. Baik. Kejadian di tanggal 8 saudara ada di TKP, kemudian tanggal 9 diingatkan oleh Irjen Pol Ferdy Sambo lagi urutannya supaya dicek CCTV komplek. Baik. Pemahaman saudara untuk menelepon, ide menelepon ini, kan Ferdy Sambo kan tidak mengatakan ingatkan lagi Ari Cahya, kan nggak ada arahannya. Tadi saya bahasanya saya teringat kembali ke Ari Cahya ketika itu kan saya bilangnya teringat, bukan itu Pak. Tadi penjelasan saya ketika itu saya ditelepon Pak Sambo, saya teringat pada saat di tanggal 8 Pak Sambo perintahkan untuk cek CCTV kompleks, saya nunjuk ini orangnya ada Bang. Saya bilang begitu. Teringat itulah saya pada saat tanggal 9 ditelepon. Saya hubungin Ari Cahya seperti itu Pak. Itu pukul berapa waktu itu ditelepon tentang CCTV itu oleh Ferdy Sambo? Jam 7.30 tanggal 9 pagi kalau salah. Tanggal 9 pagi itu? Iya, tanggal 9 pukul 7.30 pagi. Tanggal 9 pukul 7.30 pagi. FS mengatakan apa kepada saudara? Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik dilaksanakan di Biro Panel saja ya. Karena ini menyangkut aib mbakmu. Mengenai pengamanan CCTV di komplek. Dan jangan lupa cek dan amankan CCTV komplek. Amankan CCTV komplek. Kepada saudara diperintahkan seperti itu. Iya, itu mengulang yang tadinya sebelumnya tanggal 8 ketika mengevakuasi jenazah itu masuk ke dalam mobil ambulan, ada perintah dari situ kan kepada Pak Santo untuk mengawal ke rumah sakit, kemudian saksi dan senjata barang bukti untuk Pak Beni amankan ke kantor, saya untuk cek CCTV komplek. Gitu. Kebetulan pada saat ada Ari Cahya, saya nunjuk ini ada orangnya Bang. Karena Pak Sambo juga tahu kalau anggota itu berangkat semua ke Akpol. Karena beliau juga nanti harus hadir di sana, di Akpol itu. Acara apa di sana? Rekrutmen Taruna Akpol. Oh, Taruna Akpol. Iya. Ini masih kaitan dengan pertanyaan penuntut umum ya, supaya tidak ada yang tercecer. Ketika disebutkan pengamanan CCTV itu,
apakah CCTV yang diamankan itu CCTV tempat kejadian rumah nomor 46 atau juga termasuk CCTV komplek Duren 3? Yang diperintahkan hanya CCTV komplek yang mulia. Komplek CCTV komplek yang di luar di rumah. di luar. Karena yang di dalam rumah itu sudah olah TKP-nya dari penyidik Jaksel. Yang di dalam Di dalam rumah ya, olah TKP penyidik sudah Jaksel. diolah TKP oleh Penyidik penyidik Jaksel. Jaksel. Terus apakah saudara tidak menanyakan apa atau memahami apa tujuan diamankannya CCTV sekitar komplek? Pada saat itu pemahaman saya diamankan CCTV komplek tersebut untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan dari Jaksel saja. Pemahaman saya. Proses untuk membantu proses penyidikan, Penyelidikan dan penyidikan oleh Paminal dan penyidikan oleh Jaksel. atas peristiwa yang terjadi pada Duren. tanggal 8 itu. Ya betul, 8 Juli itu. betul. Dalam kaitan apa proses tersebut, proses penyidikan itu hubungannya dengan pengamanan CCTV tersebut? Maksud mohon izin yang mulia, Kaitannya apa? kaitannya kan ini yang meninggal 2 anggota Polri. Iya. 2 anggota Polri ini untuk penanganan awal biasanya dari Propam. Satu anggota Polri atau 2 anggota Polri? 1 anggota Polri, 2 maksudnya terjadi tembak menembak 2 anggota Polri menyebabkan 1 meninggal. Ini dilakukan dulu penanganan oleh Propam. Perintahnya dari Kadif Propam. Karena sesuai dengan tugas pokok kita melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran disiplin, kode etik dan pelanggaran perbuatan pidana. Dari keterangan FS kepada saudara kan terjadi tembak menembak. Betul yang mulia. Betul ya. Apakah saudara yakin atau tidak ragu atas keterangan tersebut? Pada saat itu kan juga sudah dilakukan kepada pimpinan Polri yang mulia. Sudah Dan pimpinan Polri dilakukan juga kepada memerintahkan pimpinan untuk Polri. ditangani secara profesional dan prosedural sekalipun jadi di rumahnya Kadif Propam. Pada saat itu saya bahwa itu kejadian betul seperti itu. Laporan kepada pimpinan Polri atau Kapolri waktu itu apa? Sama kejadiannya tembak menembak. Tembak menembak. Betul. Ya. Saudara kan juga menghadap bersama Karo Propos Ben Ali. Beni Ali. Ya. Kemudian tidak lama setelah saudara menghadap itu, pada waktu yang sama setelah itu juga menghadap FS. Betul. Betul. Ya. Menghadap Kapolri Pak FS. Dan tadi sudah sudah menjelaskan ya tadi arahan dari Pak FS. FS ada 5 arahan ya. Apakah saya baca juga di BAP saudara ya, walaupun ini bukan sebagai patokan, tapi jika ada kaitan dan kesesuaian ya, saya akan dikonfirmasi ulang. Ya, saudara mengatakan ya, arahan ada 3 arahan atau 2 arahan yang menurut saya perlu dipertanyakan, yaitu arahan keempat untuk kejadian di Magelang tidak usah dipertanyakan, berangkat dari kejadian Duren 3 saja. Kemudian baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Nah, setahu saudara selaku Karo Paminal ya, saudara juga tadi menyebutkan DNA atau Desemen A Roh Paminal itu juga dapat melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan dilakukan Detasemen A Karo Paminal tersebut terkait dugaan tindakan apa? Penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan produk yang kita buat. Berdasarkan tupoksinya ya, berdasarkan tupoksi dari Paminal dan Detasemen A. Betul, karena melibatkan 2 anggota Polri. Ya. Ya, saudara tahu kan selaku Paminal itu penyelidikannya apakah termasuk penyidikan dugaan tindak pidana atau Hanya penyelidikan yang mulia. penyelidikan? Penyelidikan bukan penyidikan, penyelidikan. Iya, penyelidikan. Penyidikan dugaan tindak pidana atau
atau cuman pelanggaran kode etik? Di dalam Perkadip 1 tahun 2015, Perkadip 1 2015. ya pasal 1 poin 7, bahwa izin saya lihat Yang Mulia. Silakan. Ini masih rangkaian pertanyaan saudara penuntut umum ini ya, supaya jangan ada yang kececer, supaya tuntas. Jadi pengertian penyelidikan di pasal 1 angka 7 dalam Perkadip 1 2015 tentang SO Minal, bahwa penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi Polri, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan kelalaian dan kewajiban, utamaan hak serta penyalahgunaan material Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Penyelidikan. Betul. Bukan penyidikan. Penyelidikan. Penyidikan ya. Nah, kemudian ketika dilakukan penyelidikan, tentunya disertai dengan administrasi ke penyelidikannya, betul? Betul, dilengkapi Yang Mulia. Betul. Berupa apa saja itu administrasi yang menyertainya? Untuk administrasi penyelidikan itu ada produk yang rahasia, ada mulai unsur-unsur keterangan yang dibutuhkan namanya UUK, kemudian ada dasarnya adalah informasi khusus, kemudian dari situlah dasarnya itu tersebut diterbitkan sprint dan lampiran sprintnya. Ada perintah penyelidikan Untuk tadi melakukan saudara penyelidikan. berdasarkan atas Perkap 1 2015 tersebut untuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota dapat juga dilidik ya. Betul, dilaksanakan penyelidikan. Ya. Tapi juga harus disertai dengan kelengkapan administrasinya. Kelengkapan administrasi. Berupa surat perintah. Betul Yang Mulia. Ya, penyelidikan. Yang kemudian akan diapakan? Ya, kalau penyidikan tidak ini nanti akan dilimpahkan kemana lagi? Dilimpahkan kepada penyidik Yang Mulia. Penyidik, maksudnya penyidik reskrim. Reskrim. Karena ini lokusnya berada di Jakarta Selatan, merupakan jurisdiksi Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Apakah pada waktu penyelidikan tersebut apa-apa saja tindakan yang dilakukan oleh Biro Praminal? Yang dilakukan oleh Biro Praminal melakukan pendalaman keterangan-keterangan saksi. Ya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saksi-saksi. Yang sebelumnya saudara terangkan tadi ya, itu diperiksa oleh Propos. Ya, kami melihat penanganan awal dari Propos, kita melihat keterangan yang sudah Propos melakukan pemeriksaan. Kalau Propos cuman penegakan disiplin. Propos penegakan disiplin dan hanya melakukan proses penanganan awal karena melibatkan anggota Polri. Penyidikan lebih mendalam di Paminal. Biro Paminal. Nah, apakah kemudian ya itu diserahkan ke Polres Jakarta Selatan? Untuk tindaknya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Diserahkan. Serahkan. Pakai serah terima. Tanda terimanya ada. Tanggal berapa diserahkan? Ada di tanggal 9 dan tanggal 11. Tanggal 11. Tanggal 9 Juli dan tanggal 11. Tanggal 9 Juli dan tanggal 11. Ya. Betul. Terus kemudian ketika dilakukan pengumpulan bahan keterangan atau full bucket dalam kerangka penyelidikan oleh Paminal atas dugaan terjadinya peristiwa tembak menembak atau penembakan ya anggota Polri ya, itu berupa bahan apa saja yang diamankan atau dikumpulkan oleh Biro Paminal? Pada saat itu kita hanya menerima limpahan Yang Mulia Ya. dari Biro Propos, saksi dan senjata. Ya, senjata. Kemudian ketika tanggung jawab masalah otopsi itu di Kombes Santo itu menghadap saya tanggal 9 pagi
menghadap saya menyerahkan baju dan celana, kemudian pecahan proyektil, sama swab jelagah kepada saya melalui Kombes Agus. Dibuatkan tanda terima juga oleh kita, dan kemudian kenapa gak langsung aja kan Bang, ada penyidik di sana, perintah Pak AFS. Oh yaudah, supaya dijadikan satu di Biro Paminal. Setelah kita datakan, tanggal 9 itu juga siang kita serahkan ke penyidik. Ya. Ada penyerahannya. Ada tanda terimanya. Kita tidak. Jadi yang belum ada tanda terima dibawa sama Pak Agus. Karena itu memang lebih kepada peristiwa ya, dugaan tindak pidana pembunuhannya ya. Kita Betul yang memang lebih kepada pasca peristiwa tanggal 8. Silakan saudara anukan ke peristiwa setelah tanggal 8 kaitannya dengan dugaan tindak pidana dalam perkara ini ya. Baik majelis. Melanjutkan tadi pertanyaan majelis hakim tentang administrasi, karena harus ada surat perintah. Betul. Baik. Apakah ada dikeluarkan surat perintah untuk CCTV itu? Mengamankan? Untuk mengamankan CCTV ada surat perintah itu bersifat menyeluruh ya Pak. Menyeluruh dalam artian di situ dibunyikan untuk melakukan penyelidikan, polbaket, klarifikasi, kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, artinya itu umum. Baik. Apakah kalau dalam surat perintah penyelidikan itu ditujukan kepada orang yang diperintah? Ulangi. Di dalam surat perintah penyelidikan, ada nggak surat perintah ditujukan kepada si A, B untuk melaksanakan surat perintah itu? Di lampirannya kan ada nama-namanya Pak. Ada nama-namanya. Ada, ya. Apakah saudara ingat ada nama Irfan di situ? Nama Irfan tidak ada. Tidak ada. Baik. Dilanjutkan majelis hakim. Izin melanjutkan yang mulia. Oh, baik. Saudara saksi ya. Tadi saksi sampaikan mundur ke tanggal 8 ya, hari Jumat. Betul. Saat saksi berada di Duren 3, apakah saksi waktu itu melihat saudara Aceh bersama terdakwa? Saya pada saat itu belum kenal, belum pernah ketemu. Jadi saya tidak mengetahui yang bersangkutan ada di sana. Saya baru kenal kan setelah ada peristiwa ini dan ternyata ada di sana. Saya tidak melihat. Sebelumnya tidak pernah kenal ya? Tidak pernah kenal sebelumnya. Nah yang saya kenal hanya Ari Cahya aja, Acai. Saat terdakwa ini berdiri di luar, saksi lihat walaupun tidak kenal? Pada saat itu saya tidak melihat, kan situasinya di luar itu gelap, tidak terlalu terang. Tidak terlalu terang? Ya gelap, tidak terlalu terang karena pada saat itu kan di kompleks tersebut pada mau liburan karena Idul Adha ya, hari Jumat. Selanjutnya pada tanggal 9 ya, tadi pukul 7.30 ya, ada permintaan dari FS ya supaya cek CCTV di komplek ya. Terus saksi tindak lanjutnya minta kepada Agus Nurpatria ya menghubungi juga saudara Ari Cahya. Urutannya tadi biar tidak diulang lagi, urutannya tadi saya ngubung dulu Ari Cahya, tidak nyambung saya panggil Agus, Kombes Agus supaya coba hubungi, mungkin handphone saya jaringannya kredit, ternyata tidak nyambung juga. Tegasnya saksi sampaikan kepada Ari Cahya apa? Sampaikan ke Ari Cahya? Iya. Tadi kan sudah saya jawab, Pak Jaksa. Iya apa? Saya ulangi lagi. Iya. Jadi kan tadi, Cai kamu di mana? Saya di Bali Bang, ada enak sekali kok acara nikahan istri. Cuman pada tanggal 8 Aceh ada di situ ya. Iya. Jadi kan tadi pertanyaan sudah ditanyakan yang mulia. Ya. Jadi Aceh ada di situ. tanggal 8 tuh Ari Cahya ada di situ. Ya terkait CCTV-nya saksi jelaskan. Apa yang saksi sampaikan Tadi kan kepada... tanggal 8 dijelaskan oleh saya bahwa Pak FS ada 3 perintah. Enggak, yang kepada Aceh. Kepada Ari Cahya, apa yang saksi sampaikan di telepon? Di Terkait telepon. dengan CCTV. Cai, perintahnya Pak FS sudah dilaksanakan belum? Untuk cek CCTV. Jawaban Ari Cahya? Jawaban Ari Cahya, saya agak lupa juga Bang. Dia bilang gitu.
Ya udahlah, ini mumpung siang kamu screening deh, supaya apa bisa dilakukan screening. Ya bang, saya siapkan anggota. Siapa anggotanya? Gak pernah nyebut, cuman bilang siapkan satu anggota bang, junior juga. Ya sudah, nanti koordinasikan dengan KDNA Kombes Agus. Agus Nurpatria ya. Tuh. Terus saksi juga sampaikan kepada Agus Nurpatria supaya dilaksanakan ya perintah dari Ferdi Sambo untuk cek atau screening CCTV komplek. Pada saat itu kan saya kasihkan handphonenya ke Agus Nurpatria. Kan Agus ada di apa? Ada di samping. di ruangan saya. Nah, di telepon tidak terhubung kan? Iya, saksi kan saya panggil Agus tuh. Tak kenal Aceh kenal sebelumnya? Kenal, Kenal, Nah. tapi tak terhubung. tidak terhubung. Tapi melalui telepon Agus Nurpatria kemudian Ya, saudara ngomong dengan Aceh iya betul. dan menanyakan tentang pengamanan CCTV. Maksud saya memanggil Agus itu supaya tidak tektokan aja perintahnya gitu. Gimana? Supaya tidak tiktokan aja perintahnya. Nah, pada saat itu Ari Cahyanya yang menghubungi Agus. Perintah tersebut pengamanan itu kan awalnya dari Ferdi Sambo kepada saudara. Betul. Kemudian saudara nelpon siapa lagi? Hanya nelpon Ari Cahya ya Pak? Nelpon Ari Cahya. Ari Cahya. Tapi tidak nyambung. Tidak nyambung. Kemudian saudara meminta Agus coba hubungin. hubungi. Tidak nyambung juga. Ah, Kemudian mungkin itu pesawat udah landing, iya. telepon. Aceh kontak lagi. Kontak ke Agus. HP-nya Agus. Nah, kemudian Saya kemudian berbicara pakai handphonenya melalui Agus. karena Agus ada bersama saudara, saudara ngomong. Betul, Nah, betul itu ngomong saudara di situ. Sampaikan bahwa apakah Nut sudah diamankan Sudah cek CCTV Sudah perintah cek. Pak Sambo. CCTV ya. Terus apa jawaban Aceh pada waktu itu? Ada Jawabannya, aduh saya juga lupa bang. Gitu. Perintah bang, ya udah ini mumpung siang screening, tolonglah di screening oleh siapa gitu kan. Aceh menyiapkan anggota itu tadi. Ada bang, anggota saya junior juga. Ya udah kalau gitu sekali koordinasi aja sama Agus. Nah, ada disebutkannya nama anggota dan siapa? Saya sebutkan. Tidak disebutkan. Terus kemudian apakah Agus ada melapor kepada saudara bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan? Ada yang mulia. Ada. Ada. Siapa yang melapor itu? Yang melaporkan Agus Nurpatria. Agus Nurpatria. Apa laporan Agus Nurpatria? Siapa yang mengamankan CCTV tersebut? Bang, ada anak buahnya Aceh sudah menghadap saya. Melaporkan bahwa ada 20 titik CCTV. Saya bilang yang penting-penting aja Gus. Biar cepat koordinasikan aja sama penyidik. Saya bilang begitu. Kemudian, siapa bang, laksanakan. Setelah itu, Agus keluar dari karpot itu di tanggal 9. Keluar, Mana ini? Di Kapol Ekses juga? di karpot di Duren 3 karena kan Masih lagi di sedang Kapol prarekod. Duren 3 itu juga? Ya. Kemudian ketika itu selesai kegiatan, malam dia melaporkan saya, bang untuk perintah sudah dilaksanakan untuk cek dan mengamankan CCTV dan sudah dikoordinasikan ke penyidik. Sudah diserahkan ke penyidik. Dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Betul. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidik. Saudara katakan koordinasikan dengan penyidik. Siapa yang melaksanakan itu? Saya nggak menanya detailnya, yang mulia. Tidak menanya namanya, tidak. Cuman Pengamanan dimasukkan itu artinya apa? pengamanan kalau dari fungsi pengamanan internal itu diamankan di status quo. Diambil Kalau pemahaman di panel tidak diambil. atau di apa namanya polisi apa namanya itu? Di polis lain kan? Tidak yang mulia. Kalau biasa pelaksanaan di Biro Paminal diamankan itu artinya itu dilihat mana yang dibutuhkan di situ, kemudian ditayangkan, divideokan oleh handphone. Ditayangkan oleh handphone. Tapi kan kita nggak ada anggota yang mempunin. Akhirnya kita supaya dikoordinasikan dengan penyidik. Ya, artinya kan waktu itu kan perintah untuk pengamanan itu juga tidak disertai dengan surat perintah. Ya, pada itu kan kepada Aceh tidak disertai surat perintah untuk pengamanan tersebut. Kita sering melaksanakan tugas yang